Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6 BMI Masudiyah. Pagi ini kita bertemu lagi pada pembelajaran tematik dengan muatan bahasa Indonesia tentang kesimpulan dan mengomentari teks hasil laporan. Kesimpulan merupakan intisari berdasarkan uraian sebelumnya yang bersifat umum atau ikhtisar akhir dari suatu teks. Untuk memudahkan membuat kesimpulan, kamu harus menemukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Berikut cara membuat kesimpulan teks laporan pengamatan. Yang pertama, bacalah teks secara keseluruhan. Yang kedua, temukan informasi penting yang terdapat di dalam teks. Yang ketiga, hubungkan semua informasi menjadi satu pernyataan akhir. Ciri-ciri kesimpulan yang baik. Yang pertama, menggunakan bahasa sendiri dengan kosakata yang baku. Kalimat kesimpulan menggunakan bahasa sendiri sehingga tidak perlu menulis kembali kalimat atau seluruh kalimat dalam paragraf. Jadi gunakan bahasamu sendiri. Yang kedua, berdasarkan ide pokok suatu paragraf. Kalimat kesimpulan harus sesuai dengan ide pokok dalam paragraf yang menjadi acuan, bahkan memiliki kesamaan dengan ide pokok. Ide pokoknya masih sama tetapi dengan bahasa yang berbeda. Yang ketiga, memuat kata kunci dan kalimat penjelas. Di dalam kesimpulan perlu ditulis kata-kata kunci yang merupakan bagian dari kalimat-kalimat penjelas dalam paragraf. Selanjutnya, menyusun teks laporan hasil pengamatan. Sebelum menyusun teks hasil laporan pengamatan, kalian perlu melakukan pengamatan terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang penting yang harus diperhatikan dalam melakukan pengamatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hal atau objek yang akan diamati. Yang kedua, waktu melakukan pengamatan. Yang ketiga, tempat melakukan pengamatan. Yang keempat, tujuan pengamatan. Kelima, hasil pengamatan. Dan keenam, kesimpulan hasil pengamatan. Langkah-langkah menyusun laporan. Yang pertama, membuat judul laporan. Yang kedua, menyusun kalimat pembuka. Ketiga, menyusun isi laporan yang berisi gagasan pokok dan saran yang disertai alasan terhadap laporan hasil pengamatan. Keempat, menulis kalimat penutup. Selanjutnya, mengomentari teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan yang telah disusun dapat dipresentasikan hasilnya. Mempresentasikan artinya melaporkan secara lisan hasil kerja seseorang di depan orang lain. Orang yang bertindak sebagai pendengar harus bersikap aktif dengan cara memberi komentar yang disampaikan terhadap apa yang dipresentasikan. Komentar dapat berupa tanggapan, pendapat, pertanyaan, persetujuan, ketidakpuasan, kritik, dan saran. Agar komentarmu baik dan dapat diterima oleh pendengar, perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, gunakan bahasa yang singkat, jelas, mengena, dan komunikatif atau mudah difahami. Yang kedua, komentarilah isi penelitian yang dipresentasikan, bukan penilaian. Yang keempat, sampaikan saran yang menarik dan bermanfaat yang disertai dengan data dan argumentasi yang faktual. Keempat, tunjukkan sikap yang wajar, tidak dibuat-buat. Yang kelima, gunakan mimik dan pantomimik secara tepat. Mimik adalah ekspresi muka dan pantomimik adalah geraknya. Geraknya tepat dan sesuai dengan isi yang akan diutarakan. Yang keenam, beri komentar seobjektif mungkin. Jadi yang umum-umum saja, bukan yang subjektif. Karena kalau subjektif itu sudah dipengaruhi oleh
kepentingan pribadi. Untuk tugasnya, kerjakan evaluasi subtema 1 muatan bahasa Indonesia halaman 28 sampai 29, angka Romawi 1 dan 2, jawabannya saja di buku tulismu. Sampai di sini dulu. Selamat beraktivitas, semoga lancar dan bermanfaat. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan. Dan terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.